tetap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bersama Nisi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa ya, selama 1 jam ke depan teman Pro 2 di Pos Jaga, seperti biasa di hari Rabu kita bersama Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng bakal ngobrol ya dengan salah satu topik yang pastinya menarik buat kita bahas malam hari ini, yang pastinya relevan juga kita tanyakan bersama narasumber yang sudah hadir malam hari ini, yaitu tentang hubungan stres dan jerawat pada remaja bersama Dr. Kristanto Benal. Benar ya, kita sapa langsung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu Ningsi. Iya, benar ya dokter ya, Kristanto Benal. Iya benar. Oke, apa kabar dokter? Baik Bu Ningsi, apa kabar? Oke, aku baik juga dan mudah-mudahan teman Pro 2 di rumah juga baik aja gitu ya. Oke, kita ngebahas tentang hubungan stres dan remaja, jerawat pada remaja. Oke, seperti apa nih hubungannya dok? Sebenarnya hubungannya itu kompleks ya, dari hormon. Tapi pertama mungkin kita bahas dulu ya, jerawat itu apa ya? Betul. Jadi jerawat itu atau kita biasa sebut dengan acne vulgaris itu salah satu penyakit kulit sebenarnya. Sering dijumpai pada semua orang, terutama pada remaja. Biasanya ini menyerang remaja tapi juga seluruh kalangan usia. Nah, acne vulgaris ini terjadi karena adanya peradangan kronis ya, peradangan kronis di satu struktur yang kita sebut dengan pilosa baseus. Karena peradangan itu yang muncul akibat
bisa karena reaksi radang, bisa juga karena bakteri, buat sehingga adanya timbul bintil-bintil seperti jerawat gitu. Oke. Sebenarnya hubungannya pun tadi itu tergantung sama hormon. Kalau remaja itu biasanya hormonnya lagi tidak seimbang nih, hormonnya lagi fase di mana tidak terlalu seimbang, sehingga memicu adanya kelenjar minyak. Kelenjar minyak di kulit kita itu semakin produksinya aktif, terjadi penyumbatan di pori-porinya, belum lagi nanti bakteri yang ada masuk, semakin memicu proses radang di muka. Seperti Oke, itu. jadi itu yang dimaksud dengan jerawat begitu ya. Nah, kemudian hubungannya sama stres tuh kayak gimana nih? Ya, jadi stres ketika kita stres ya, ketika stres itu ada namanya hormon stres atau biasa disebut dengan kortisol. Hormon stres ini yang memicu ada namanya androgen. Androgen itu di cowok sama cewek ada, tapi untuk jumlahnya lebih tinggi di cowok. Kenapa? Karena emang secara fisiologisnya, secara normalnya Oke. begitu. Cowok lebih tinggi androgen. Makanya kalau dari berdasarkan data, jerawat ini memang lebih tinggi atau lebih banyak dijumpai pada cowok dibandingkan cewek. Pantas lebih mulus cewek dong ya. Iya. Beruntung ya cewek Beruntung ya. ya. Gara-gara kortisol hormon stres tadi dia memicu androgen. Nah, androgen ini dia buat kelenjar minyak kita aktif menjadi lebih aktif. Karena dia lebih aktif, kemudian kotoran yang ada di muka kita dia menyumbat pori-pori kita, kemudian produksi minyak terus-terusan aktif, sehingga nanti proses peradangan bisa terjadi dengan mudah di situ. Proses peradangan ini dah yang membuat jerawat, ada inflamasi, kemudian jadi bintik, merah, kemerahan seperti itu. Ada nanah juga. Oke. Ada nggak sih dok jenis jerawat tertentu yang mungkin lebih dipicu oleh stres ini? Sebenarnya jenis jerawat tersendiri lebih ke untuk inflamasinya ya. Jadi jerawat itu ada beberapa tipe. Jadi untuk komedo, ada komedo yang kita bilang blackheads atau whiteheads. Oke. Ada juga papul atau pustul sama nodul. Yang dipicu mungkin yang karena reaksi radang kayak papul, pustul sama nodul kistik seperti Oke. itu. Oh, berarti komedo itu selama ini juga memang disebut dengan jerawat juga ya, bukan Iya, komedo jadi aja ya? dasarnya dari komedo dari itu komedo itu jadi reaksi radang dari jerawat. begitu. Wah, kita juga baru tahu nih ya. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga tentang topik kita malam hari ini begitu ya. Gimana sih hubungan dari stres pada remaja sehingga menimbulkan sebuah jerawat begitu ya. Boleh join bareng kita di WhatsApp 0811 399 1054 atau kamu juga bisa langsung tanya-tanya via live chat ya di RRI Singaraja Official via YouTube. Aku tunggu ya teman Pro 2. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya, Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak bersama Dr. Kristanto ya, kita masih ngebahas tentang hubungan stres dan juga jerawat pada remaja ya. Nah sebelum kita baca ini WhatsApp kamu teman Pro 2, aku juga pengen tahu nih sebenarnya tanda-tanda gimana sih kalau jerawat pada remaja ini mungkin disebabkan oleh stres. Oke, bisa dijelasin sedikit nggak sih dok? Baik, sebenarnya tanda-tanda jerawat maksudnya tiba-tiba muncul gitu. Sebenarnya dia langsung aja bermanifestasi sebagai suatu jerawat ya.
mungkin dari awalnya stres, tadi yang hormon yang sudah Iya. sempat dijelaskan, terus mungkin pengaruh dari makan, karena kita biasanya stres cenderung kita makan gulanya mungkin tinggi, ngemil gitu ya. Itu juga salah satu risiko bisa terbentuknya jerawat. Jadi langsung bisa muncul gitu dari Oke, komedo. nggak ada jadi jerawat. tanda spesifik gitu Nggak ya ada, dok ya. Oke, aku bacain WhatsApp kamu nih teman berdua yang udah ikutan. Terima kasih. Ada Dewi, selamat malam dokter. Aku Dewi, aku pengen nanyain beberapa hal. Nah yang pertama, apakah pubertas itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya jerawat? Iya itu. Kemudian kalau misalnya mempengaruhi, apakah setelah tidak mengalami pubertas jerawat itu bakal sembuh dengan sendirinya? Kemudian apa sih langkah yang bisa, banyak banget sih pertanyaannya. Banyak ya. Apa sih langkah yang bisa langkah yang tepat gitu ya, yang bisa ngebantu nyembuhin jerawat dan juga berutusan yang muncul sama wajah. Karena jujur aku lagi ada di posisi itu. Nah kemudian satu lagi, umumnya berapa lama jerawat bakal sembuh dengan sendirinya? Baik. Oke, ya. Mungkin dari yang pertama Pertama dulu ya. tentang pubertas dulu ya. Tentang pubertas. Dari pertama pubertas bagaimana? Ya, pubertas itu bisa nggak sih mempengaruhi tumbuh kembangnya jerawat? Oh ya, memang awal-awal manifestasinya itu saat pubertas, tadi sudah sempat jelaskan juga ya dari hormon. Dari hormon itu mulai ada kita bilang secondary sex kita, itu mulai berkembang dari kelenjar minyak, kemudian secondary sex seperti rambut-rambut ketiak yang memang pubertas itu mulai berkembang. Nah itu juga mempengaruhi hormon tadi yang androgen itu bisa menyebabkan kelenjar minyak kita menjadi lebih besar. Meningkat, ya. Lebih besar, minyaknya juga semakin meningkat sehingga lebih prone untuk terjadinya jerawat. Itu yang Iya. pertama. Kemudian kalau misalnya mempengaruhi, apakah setelah tidak mengalami pubertas jerawat itu bakal sembuh dengan sendirinya? Kebanyakan memang setelah hormonnya itu sudah mulai balance, mulai stabil, memang akan dengan sendirinya akan lebih hilang jerawat. Tapi semuanya tergantung lagi ya dari cara kita merawat Ya. diri Oke. kita, menjaga kesehatan kulit kita. Makin sering kita merawat mungkin lebih cepat gitu ya, Iya. dokter ya. Yang penting Oke. kebersihan wajah kita tetap dijaga ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan jerawat dan juga beruntusan ini muncul di wajah, gimana nih langkah yang tepat buat ngebantu? Sebenarnya kalau jerawat, pertama kita harus kenali dulu ya jerawatnya kita ini termasuk dalam tipe Jenis jerawat yang apa mana. gitu ya? Iya. Kan tadi ada yang papul, ada yang pustul, ada yang Komedo nodul itu ya? sistik. Oke. Kalau misalnya sudah parah seperti nodul sistik, itu memang disarankan untuk konsultasi ke dokter kulit, spesialis kulit kelamin ya. Kalau misalnya yang awal-awal nanti kita masih harus cek dulu jerawat ini termasuk yang ringan atau sedang atau berat. Kalau yang ringan nanti kita hitung komedonya berapa, jumlah lesinya berapa, baru kita boleh kasih mungkin bisa kasih antibiotik, mungkin bisa diberikan pelembab atau anti radang seperti itu. Oke, berarti yang terakhir pertanyaannya mungkin hampir sama dengan yang tadi. Umumnya berapa lama jerawat itu bakal sembuh dengan sendirinya kan? Ini sesuai dengan bagaimana kita merawat kita begitu ya? Betul, bisa kan sih dari itu juga bisa sama dari tipikalnya orang bisa sampai berbulan-bulan atau paling cepat seminggu atau lebih dari itu. Oke. Tergantung dari Iya. pribadi juga ya. Terkait dengan skincare mungkin yang tepat buat dipakai mengusir jerawat gitu dok? Oh, skincare ya. Sebenarnya kalau untuk skincare itu kita pribadi kan tergantung kebutuhan. Kalau yang terlalu berlebihan juga kan tidak baik ya. Kalau skincare sendiri yang penting cukup itu facial wash, kita membersihkan wajah kita dari debris-debris, semua tumpukan-tumpukan yang ada dalam wajah kita. Kemudian yang kedua, toner boleh untuk membersihkan sisa-sisa juga bisa. Kemudian bisa menggunakan serum kalau memang membutuhkan seperti vitamin C atau niacinamide juga bisa. Kemudian yang paling penting adalah moisturizer dan sunblock, sunscreen. Jadi itu ya. tahapannya juga kalau mau memakai ya, dari pertama mencuci, kemudian toner dan yang tadi dokter Iya, bilang begitu ya. tahapan-tahapannya juga begitu. Oke. Nah kemudian satu lagi nih, halo dok, kenalin aku gadis. Oh namanya enggak ya, gadis remaja umur 16 tahun yang masih dibilang rentan berjerawat akibat hormon yang berubah-ubah. Tapi dok, aku mau tanya nih,
pikiran aku tuh kenapa sih sering kacau banget kalau misalnya di wajah aku tuh tumbuh jerawat, bahkan hampir stres. Oh, ini bukan stres yang bikin jerawat, tapi jerawatnya yang bikin stres gitu ya. Karena hanya mikirin sesuatu. Nah, padahal aku itu udah ngatur pola hidup dan berusaha keras buat nggak mikirin apa-apa. Pertanyaannya aku ini adalah gimana sih caranya, bagaimana sih aku harus ngilangin rasa stres ini karena mikirin jerawat tadi gitu. Terima kasih dokter. Bagus nih pertanyaannya, tapi agak panjang ya Oh, mungkin ya. jawab. Iya Oh benar. ya, dari- Ada cerita gitu Ada kan. cerita. Mm-mm. Jadi kalau dari tadi kan stres mempengaruhi jerawat. Jerawat itu juga bisa bikin kita stres. Stres. Nanti Relate jadi ya, bener. jadi siklus yang tidak pernah henti gitu. Caranya bagaimana? Memutus rantai itu memutuskan gitu ya. rantainya dari kita mungkin pencegahan. Iya. Pencegahan, tapi tadi kan sudah ya dari pendengar kita ini sudah melakukan pencegahan, kebersihan juga. Tapi selanjutnya stresnya ini yang harus Iya. kita coping. Cara coping mekanismenya bagaimana? Coping mekanisme itu apa? Dari cara kita pola pikir sama behavior atau kebiasaan kita sehari-hari dalam melawan stres kita bagaimana. Kalau misalnya lagi stres mungkin sukanya menggambar atau menyanyi, silakan dilakukan. Bagaimana yang terbaik untuk kamu, itu kamu lakukan. Dan satu lagi, jangan mendeskripsikan karena kamu jerawat, PD, dan stres itu menjadi akhirnya ada gitu dalam pikiran kamu. Karena kamu bukan cuman tentang kulit kamu, kamu lebih Iya, dari itu, dari betul. value kamu, skill kamu. Jadi jangan sampai karena ada jerawat, rasa percaya diri kamu jadi hilang, insecure, jadi bener. insecure. Iya, Iya. bener banget ya. Jadi apa ya? Tetap harus percaya diri begitu ya, Tetap dokter harus ya. percaya diri. Itu akan hilang mungkin dalam satu saat nanti. Yang Iya. penting kita terus melakukan yang terbaik untuk kulit kita ya. Oke, benar banget. Berarti kembali lagi ke mindset. Mindset, Ya, kemudian benar. pola gaya hidup kita Gaya begitu hidup ya. kita. Itu yang terpenting begitu dokter ya. Benar. Oke, nah selain jerawat, masalah kulit apa lagi sih yang bisa memicu stres pada remaja dokter? Selain jerawat banyak ya, ada kita sebutnya dengan neurodermatitis, ada juga dermatitis sendiri. Kalau neurodermatitis itu seperti misalnya stres, dia memicu kulit kita tuh ada aja rasa gatal. Karena kita rasa gatal itu kita garuk-garuk terus tuh, garuk-garuk terus, muncul lesi yang namanya eskoriasi akibat dari kita garuk-garuk. Dari eskoriasi itu muncul seperti plak tebal. Muncul lagi kehitaman atau kita sebutnya hiperpigmentasi. Nah, itu salah satunya neurodermatitis. Dermatitis juga ada, jadi kemerahan gitu, Oke. bintil-bintil. Baik, dokter, kita ke YouTube ya, ke live chat sudah ada yang ikutan juga malam hari ini. Oke, terima kasih buat Deta, mantap hari Singaraja, dan semangat terus buat operator Mas Edi Wiana. Oke, kemudian apa nih, mantap hari Pro 2, tetap semangat malam-malam nyampe informasi Pak Dokter. Oke. Biasa. Semangat menyalawi dari Tutsat, kemudian ada juga Dominat. Jadi benar ya, stres yang nyebabin jerawat? Mm-mm. Bener Stres banget bisa ya. nyebatin jerawat, jerawat juga bisa Bisa bikin nyebabin stres gitu iya. ya. Oke, kemudian mantap Pak Dokter, terima kasih atas informasinya, keren banget. Sama-sama. Semangat Kakak penyiar dan Pak Dokter Nendra. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, kita masih tunggu lagi buat kamu yang mau tanya-tanya di Pos Jaga malam hari ini. Tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aksi penipuan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk dalam mekanisme transaksi penggunaan QR Code. Modus penipuan ini dikenal dengan istilah quishing, yang merupakan kombinasi antara QR Code dan phishing. Para pelaku kejahatan menggunakan QR Code yang telah dimodifikasi untuk memancing informasi pribadi dan rincian penting dari korban. Mereka mengarahkan kode QR ke situs web palsu yang sulit untuk dideteksi sebelumnya. Quishing mengelabui pengguna agar mengunduh atau mengunjungi situs yang membahayakan keamanan akun atau perangkat pengguna. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Pro 2. Masih di pos jaga nih teman Pro 2 ya. Ternyata di sesi terakhir mau selesai makin banyak lagi nih yang ikutan via WhatsApp ya. Oke, kita langsung baca aja ya Dok ya. Ada Dono, selamat malam Dok, saya Dono. Saya mau tanya nih, bedanya jerawat karena stres percintaan dan jerawat karena hormon gimana ya? Terima kasih Dok, semoga harinya bahagia selalu. Amin. Jerawat percintaan dan hormon ya. Wow. Emang ada bedanya? Enggak ada dong, enggak ada Nggak ya. ada, ya. Mungkin di hatinya aja yang Iya, berbeda ya. nah benar ya. Jerawatnya Stres tetap sama. mikirin, aduh aku mau nerima dia apa enggak sih gitu kan. Itu Oh, yang- curhat sekarang ya. Oh iya Mungkin iya, sesi enggak curhat gitu benar ya. Jadi jawabannya nggak tetap ada. sama ya. Oke, jawabannya sedikit banget ya Dono ya. Jawabannya tetap sama Tetap semuanya, nggak ada sama. bedanya. Stres percintaan dan karena hormon itu sama ya. Kemudian ada lagi siapa nih? Rian, selamat malam Kak Ningsih. Aku punya sepupu nih, cowok usianya 15 tahun. Terus di pipinya banyak banget tuh tumbuh jerawat kecil-kecil, merah bernanah ya, dan sakit atau yang dikenal dengan jerawat pasir ya. Orang-orang bilangnya jerawat pasir. Minta sarannya dong dokter, tahap-tahap membersihkan dan juga pakai skincare or obat apa sih ya dipakai biar cepet hilang. Terima kasih. Oh iya, baik. Kalau sudah bernanah, kemudian itu kita sudah masuk bilangnya itu lesi yang pustul ya, karena sudah bernanah. Kemungkinan sih sudah ada infeksi bakteri. Kalau itu disarankan sih langsung ke dokter spesialis kulit ya. Jadi di situ nanti bisa dilihat apakah perlu terapi antibiotik yang dioleskan, topikal, atau yang dikonsumsi secara sistemik, jadi dapat antibiotik oral. Biasanya kita menggunakan doxycycline. Nah, nanti dari situ untuk masalah terapinya itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit kelamin, karena kulit itu kan harus kita lihat secara langsung lesinya sebagaimana. Kalau misalnya cuma lewat foto atau menduga-duga, itu sulit untuk susah, ya. diagnosis dan terapinya. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa kita lakukan menjaga kebersihan, selain itu sama resiko-resiko yang lainnya seperti memecahkan sendiri, itu kan bikin trauma lagi, malah nanti resikonya mukanya jadi bopeng, jaringan-jaringan fibrosis seperti itu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lain seperti mungkin dagunya ditahan atau mukanya dipegang mendongak gitu ya, kayak lagi melamun. Nah, itu risiko-risiko seperti itu, atau wajahnya sering ditekan. Yang ada tekanan pada wajah itu kalau bisa dihindari. Ya. Oke. Baik, langsung tips dikasih ya. Kemudian ada juga Putra, selamat siang Dok. Aku mau konsultasi nih. Aku usianya 18 tahun, tipe kulit aku ini berminyak, terus pori-porinya agak besar. Nah, makanya tuh aku tuh sering mudah berjerawat. Sekarang nih muka aku beruntusan parah, terus timbul jerawat kecil merah. Nah, aku obatin pakai sabun, nggak boleh nih nyebutin nama produk ya. Jenis sabun, terus setelah itu jadi sangat gatal. Apakah jerawat gatal itu tandanya mau sembuh atau kayak gimana sih Dok? Oh ya, baik. Ini harus ditahu dulu, sabunnya ini baru dipakai atau emang dari dulu sudah dipakai. Kalau memang baru dipakai ya, kemungkinan mungkin reaksi alergi. Reaksi alergi kan bisa bikin gatal, bisa bikin kemerahan juga. Jadi baiknya kalau memang ada skincare yang baru kita beli atau mau kita coba, jangan langsung dipakai seluruh muka. Dipakai dulu di area tertentu untuk lihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Karena bisa reaksi alergi, bisa juga memperparah dari jerawat-jerawat sebelumnya. Seperti itu. Karena ada cuci muka yang memang prone acne, sama ada yang tidak komedogenik. Jadi lebih disarankan yang tidak ada komedogeniknya gitu. Oke, kalau ngomongin tentang bahaya jerawat nih Dok ya, tahap-tahapannya tuh kayak gimana sih? Memang sebahaya apa sih jerawat ini? Kalau sampai menyebabkan hal yang kritis atau darurat sekali sih tidak. Belum ya. pernah ya. Bahayanya mungkin lebih ke psikis, kita bisa jadi depresi, mungkin bisa jadi tidak mau melakukan aktivitas Yang sehari-hari lain, karena kurang percaya diri, bisa. Oke. Bisa juga demam, bisa, tapi jarang sekali untuk sampai ke sistemik, kita bilangnya sistemik itu jarang sekali terjadi. Oke, kalau berbicara juga mengenai skincare, kalau skincare alami yang paling aman kita pakai nih untuk remaja apa nih Dok?
Mm-mm. Kalau alami, sebenarnya kalau misalnya bilang alami atau herbal ya, semuanya itu masih kontroversi ya. Kalau memang mau yang alami bisa pakai aloe vera. Aloe vera itu lebih, dia mencegah proses inflamasi atau radang karena ada enzim tertentu Oke. yang buat jadi tidak terlalu radang istilahnya. Itu perlu diproses lagi nggak sih lidah buaya atau Lidah levera buaya ini? boleh langsung dipakai. Langsung dipakai atau, langsung dipakai atau dengan campuran-campuran apa begitu misalnya? Oh, langsung boleh, tapi kan dalam bentuk gel ya dia itu ya, betul. mau disaring bisa biar lebih cair, teksturnya juga bisa langsung Oke. dipakai gitu. Selain aloe vera? Selain aloe vera, mungkin dari konsumsi makanan ya, kalau memang makanannya yang seperti gula-gula tinggi, itu sebenarnya kalau makanan sendiri pun masih kontroversi. Ada yang bilang makanan yang berlebihan gula itu lebih cenderung risiko menyebabkan jerawat, yang berminyak-minyak juga risiko menimbulkan jerawat seperti. Jadi mungkin pola makan dan juga minum yang cukup supaya kita terus terhidrasi dalam maupun luar gitu. Oke, ada lagi yang ikutan via WhatsApp nih, dokter, yang punya nomor 252 terakhir. Izin bertanya nih dokter, aku punya wajah nih dengan ciri-ciri bekas luka hitam coklat karena jerawat yang pernah parah dan juga besar. Pertanyaan aku, apakah krim yang mengandung kolagen itu bisa ngilangin bekas di wajah aku? Terus apakah itu aman? Terima kasih dokter. Baik, oke. Sebenarnya kalau kolagen itu lebih ke elastisitas kulit kita ya, karena itu salah satu jaringan ikat kita bilangnya di kulit. Kalau untuk bekas hitam, kita bilang hiperpigmentasi, itu memang agak sulit untuk dihilangkan kalau cuma dari skincare aja. Agak sulit, tapi tetap bisa hilang, membutuhkan waktu proses yang lama. Kalau proses yang cepat itu bisa kita menggunakan peeling off atau chemical, tapi memang risikonya pun tinggi ya. Dan memang harus dilakukan sama yang ahlinya. Berpengalaman ya. Oke. Kemudian ada nggak sih terapi gitu, terapi psikologis atau konseling yang bisa ngebantu ngatasin jerawat yang memang disebabin oleh stres ini? Sebenarnya kalau untuk terapi psikis ya, beberapa yang saya baca itu bisa menggunakan CBT. Jadi berdasarkan diskusi, menyampaikan keluhan dia, menyampaikan isi hatinya dia, jadi secara komprehensif diskusi bersama grup gitu, atau bisa juga dengan konselor. Nah, dari situ mungkin bisa meringankan sedikit stres-stresnya. Oke, itu ya. 1 menit lagi waktu kita dokter ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dokter. Baik, mungkin sebagai key point aja ya hari ini, lebih ke kesehatan kulit itu jangan sampai diabaikan juga sama halnya dengan kesehatan yang lainnya ya. Karena tadi kulit kita yang sehat juga mendukung performa kita dalam aktivitas sehari-hari, dari kepercayaan diri kita dan juga psikis kita. Kemudian yang kedua, skincare ya. Skincare itu tidak hanya diperuntukkan untuk satu gender tertentu. Kita boleh menggunakan skincare sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, karena balik lagi ini semua untuk menunjang kesehatan kulit kita masing-masing. Oke, itu aja Seperti dokter. itu, ya. Baik, terima kasih. Seru banget nih obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Ngomongin bermanfaat tentang ya. jerawat dan juga stres sama remaja ya. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Pos Jaga bersama Dr. Kristanto Benal ya. Iya, benar. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lain ya dokter ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah join ya di live chat via YouTube, kemudian juga di WhatsApp RRI Pro 2. Oke, terima kasih, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.